Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channelku Cerita Ganis, tempat berjuta cerita. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Ganis. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Cerita Ganis yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Bagaimana kabarnya sahabat Ganis? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ganis akan melanjutkan cerita tentang Nabi Khidir. Nah, setelah turun dari kapal, Nabi Khidir dan Nabi Musa terus berjalan sampai mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang anak tersebut sedang bermain dengan teman-temannya. Nah, di momen ini Nabi Khidir lagi-lagi melakukan sesuatu yang membuat Nabi Musa terkejut. Anak laki-laki yang sedang main tersebut tiba-tiba ditarik rambutnya oleh Nabi Khidir. Dan dalam hitungan singkat, Nabi Khidir mewafatkan anak tersebut. Wafatnya anak laki-laki tersebut benar-benar terjadi di depan mata Nabi Musa. Bagaimana beliau tidak kaget dan protes lagilah beliau. Beliau bilang, "Kenapa engkau menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki yang bersih dan suci? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar, wahai Nabi Khidir." Nabi Khidir pun menjawab dengan hal yang sama seperti kisah yang pertama. "Bukankah sudah kukatakan padamu, wahai Musa, kalau kamu tidak akan sabar bersamaku?" Malulah Nabi Musa karena sudah 2 kali melanggar janjinya. Kemudian beliau berkata, "Maafkan aku. Jika aku bertanya kepadamu sesudah ini, maka janganlah bolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu telah cukup bersabar terhadapku." Intinya nih, Nabi Musa berjanji bahwa itu adalah kesalahan terakhirnya. Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Perjalanan itu membawa Nabi Musa dan Nabi Khidir pada suatu negeri. Dan tidak ada satupun orang di negeri tersebut yang menyambut baik kedatangan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Semua penduduk negeri itu menolak. Karena tidak ada yang menerima mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, masih di negeri tersebut, ada sebuah rumah yang temboknya sudah tidak kokoh lagi. Rumah tersebut hampir rubuh. Dan dengan cekatan, Nabi Khidir secara tiba-tiba memperbaiki tembok rumah ini. Dan atas izin Allah, tembok rumah itu seketika jadi bagus, jadi kokoh dan tegak lagi. Kalian heran tidak sahabat Ganis, di mana seluruh penduduk menolak kehadiran mereka, malah Nabi Khidir membantu memperbaiki sebuah rumah. Bukan hanya sahabat yang heran, Nabi Musa pun dibuatnya heran dan berkata, "Jikalau kau mau, kau bisa mengambil upah untuk itu, wahai Nabi. Paling tidak pemilik rumah bisa mengizinkan kita untuk menginap barang semalam dan beristirahat." Tapi saran dari Nabi Musa itu ditolak oleh Nabi Khidir. Kembali Nabi Khidir berkata, "Kalau kau mau ikut aku belajar, kau harus sabar.
Jangan tanya dulu, jangan protes dulu sebelum aku jelaskan. Sepertinya sampai di sini saja kebersamaan kita kali ini. Berakhirlah sudah perjalanan mereka. Dan alasan-alasan Nabi Khidir berbuat demikian dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan 82. Yang pertama, alasan Nabi Khidir melubangi kapal. Sebenarnya, kapal yang mereka tumpangi adalah milik orang-orang yang miskin. Jadi, lubang yang dibuat Nabi Khidir adalah lubang kecil yang masih bisa diperbaiki dan tidak menyebabkan kapal tenggelam. Kenapa kapal tersebut dilubangi? Karena negeri yang akan dilewati oleh kapal itu nantinya hiduplah seorang raja yang tamak sekali. Raja itu suka merampas kapal yang lewat. Setiap ada kapal bagus yang lewat, langsung diambilnya. Tapi dia tidak mau mengambil kapal yang rusak walaupun hanya lecet sedikit saja. Jadi Nabi Khidir melubangi kapal dengan tujuan agar kapal tersebut tidak dirampas oleh Raja Lalim tersebut. Yang kedua, tentang seorang anak laki-laki yang diwafatkan oleh Nabi Khidir. Jadi, kedua orang tua anak tersebut adalah orang tua yang sangat soleh, dan kelak ketika dewasa, anak itu akan tumbuh menjadi orang yang kufur dan tidak beriman kepada Allah. Jika dia dibiarkan tetap hidup, dia akan mengajak kedua orang tuanya masuk ke dalam kesesatan dan juga kekafiran. Dan sebelum hal itu terjadi, Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan anak tersebut. Dan karena anak itu belum baligh, belum dicatat dosanya, jadi anak tersebut bisa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang suci dan bersih. Dan Allah akan menganugerahkan kembali orang tua tersebut dengan seorang anak yang lebih baik, lebih soleh, dan lebih berbakti dibandingkan dengan anak yang sudah diwafatkan tersebut. Yang ketiga, tembok rumah yang hampir rubuh itu ternyata pemiliknya adalah dua orang anak yatim. Dan di bawah rumah yang hampir roboh itu terdapat harta benda simpanan orang tua mereka untuk bekal masa depan kedua anak tersebut. Tapi mereka berdua tidak tahu. Dan dulu semasa hidup, ayah mereka adalah orang yang sangat soleh. Nah, kenapa Nabi Khidir memperbaiki tembok tersebut? Karena kalau tembok itu dibiarkan roboh dan orang-orang tahu di bawahnya ada harta benda, harta itu bisa dirampas. Allah ingin menunggu sampai kedua anak itu dewasa, sampai nanti pada waktunya atas izin Allah dan berkah dari orang tua yang soleh, kedua anak tersebut akan menemukan harta itu. Nah, sahabat Ganis, itulah penjelasan dari perbuatan Nabi Khidir. Dan dari mana Nabi Khidir tahu akan kejadian-kejadian yang belum terjadi tersebut? Itulah keistimewaan beliau. Beliau mendapatkan ilmu yang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala tindakannya bukan karena keinginan pribadi, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Ganis,
Nabi Khidir dan Nabi Musa sama-sama memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Mereka punya keistimewaan masing-masing. Bahkan Nabi Musa ini juga termasuk Rasul yang kepadanya Allah turunkan kitab Taurat. Dan beliau juga termasuk salah satu dari ulul azmi, yakni pemimpin para nabi. Betul-betul nabi yang sangat masyhur, sampai-sampai nama beliau disebut dalam Al-Quran 136 kali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitulah cerita kali ini. Bagian mana yang paling menarik menurut sahabat Ganis? Sahabat Ganis suka tidak dengan cerita-cerita Nabi yang seperti ini? Tolong komen ya.